Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menyelesaikan persamaan linier satu variabel atau PLSV dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Baik. Sebelumnya kita mengingat kembali materi yang kemarin, yakni tentang persamaan linier satu variabel atau PLSV secara definisinya ya. Di mana PLSV atau persamaan linier satu variabel itu adalah kalimat matematika terbuka dengan tanda kesamaan sama dengan yang memuat satu variabel saja dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi saya ulang kembali, kalimat matematikanya yang pertama harus terbuka. Yang kedua syaratnya harus ada sama dengannya atau memuat sama dengan. Yang ketiga memuat satu variabel saja. Yang keempat, pangkat tertinggi dari variabelnya 1. Jadi kalau pangkatnya dari variabel itu ada yang lebih dari 1, berarti dia bukan PLSV, bukan linear ya. Baik, contohnya seperti ini. Seperti kemarin ya, ada X plus 2 sama dengan 11, X negatif 2 sama dengan 11, 2X sama dengan X ditambah 4. Jadi ini 3 contoh ini merupakan PLSV. Baik. Untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel atau PLSV, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Ini adalah sebuah ilustrasi berupa neraca atau timbangan. Coba kalian perhatikan kondisi dari timbangan tersebut adalah seimbang ya. Beban sebelah kiri ini ada sebuah kotak berwarna biru dengan nilai X. Kemudian ada 1. Beban sebelah kanan ini ada 6 satuan atau bisa kita tuliskan dengan 6. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 6. Jadi kalau seimbang seperti ini, jika kita tulis dalam model matematika seperti ini, jadi X ditambah 1 sama dengan 6. Contohnya seperti ini ya, X ditambah 1 sama dengan 6. Nah, bagaimana cara kita mencari tahu berapa sih beratnya X ini? Bagaimana coba? Ya benar, yaitu dengan cara mengambil satu yang kiri, kemudian juga mengambil satu yang kanan. Maka dia akan tetap setimbang. Tinggal apa? Tinggal yang kiri tinggal X saja, yang kanan tinggal 5. Di mana timbangannya tetap setimbang. Jadi artinya X sama dengan 5. Jadi beratnya dari X ini adalah 5. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh yang kedua ini. Ini tetap seperti tadi, ada sebuah neraca dengan beban yang kiri ada 3X dan 3, beban sebelah kanan ada 2X atau 2 kotak biru dan 6. Kondisi dari neraca ini setimbang. Artinya beban yang kiri sama dengan beban yang kanan. Berapakah berat dari X? Maka yang kita lakukan adalah dengan bagaimana? Iya benar. Cara yang kita lakukan supaya dapat mengetahui berapakah beban dari X adalah dengan mengurangi yang kiri, ini kita kurangi 2. Kalau yang kiri kita ambil 2X, yang kanan juga kita ambil 2X. Ya. Kalau kita mau mencari tahu ini tok, berarti yang diambil yang mana lagi? Ini. Satunya kita ambil lagi 2. Yang kanan juga diambil 2. Oh, masih ada, berarti X-nya. Satunya kita ambil 1 lagi. Kemudian diambil lagi 1. Nah, maka meninggalkan X saja setimbang dengan 3. Artinya X sama dengan 3. Jadi beban dari X ini adalah 3. Jelas dari sini? Ya. Nah, barusan sudah kita lihat ilustrasi tentang neraca atau timbangan di mana kondisinya setimbang. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang modelnya seperti ini?
X ditambah 2 sama dengan 11. Maka ilustrasi tadi bisa kita pakai untuk menyelesaikan seperti ini. Konteks seperti ini. Jadi kita ibaratkan yang X ditambah 2 ini adalah beban yang ada di sebelah kiri. 11 ini adalah beban di sebelah kanan. Kondisi bebannya atau kondisi neracanya adalah seimbang. Bagaimana cara kita mencari tahu berapakah sih nilai X-nya ini? Sama seperti tadi, kalau kita ingin mencari tahu berapa nilai X-nya, maka yang kita lakukan adalah bisa mengurangkan yang ini. Kita ambil 2 yang kiri. Kalau yang kiri kita ambil 2, yang kanan juga kita ambil 2. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. X ditambah 2 sama dengan 11. Kita pakai yang tadi, yakni dengan mengambil 2 yang kiri, kemudian dengan mengambil 2 yang sebelah kanan. Jadinya berapa? Tinggal ini. X 2 dikurangi 2, 0. Sama dengan 11 dikurangi 2, 9. X ditambah 0, X sama dengan 9. Jadi nilai X-nya ini adalah sama dengan 9. Jadi, himpunan penyelesaian dari X ditambah 2 sama dengan 11 adalah 9. Coba kita cek benar apa enggak ya 9 itu. Cara ngeceknya seperti ini. Nah, X-nya kita ganti dengan himpunan jawab. Nah, berapa? 9 ditambah 2 sama dengan 11. 9 ditambah 2, 11. Benar ya? Sama dengan 11. Nah, jadi benar. Benar ya? Jadi 11 sama dengan 11. Artinya apa? Artinya 9 ini benar bahwa X-nya adalah sama dengan 9. Nah, kita coba perhatikan contoh yang nomor 2 ini. Ada X dikurangi 2 sama dengan 11. Bagaimana caranya? Sama kayak yang tadi. Kalau ini ada min 2, maka harus kita tambahkan dengan 2. Yang kiri ditambahkan 2, yang kanan juga ditambahkan 2. Seperti apa? Ini. X dikurangi 2 sama dengan 11. Maka X dikurangi 2, ini yang kiri ditambah 2, yang kanan ditambah 2. Tinggal berapa? Tinggal X ditambah 0. Negatif 2 ditambah 2, 0. 11 ditambah 2, 13. Kemudian sama dengan X sama dengan 13. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan X dikurangi 2 ada sama dengan 11 adalah 13. Benar nggak sih? Kita cek sekarang seperti yang tadi ya. Jadi X-nya ini kita ganti dengan himpunan jawabnya. Himpunan jawabnya 13. 13 dikurangi 2 sama dengan 11. Nah, 13 kurangi 2, 11. Sama dengan 11. Nah, benar ya, 11 sama dengan 11. Nah, jadi 13 ini adalah himpunan jawab dari persamaan ini. Nah, kita coba lihat contoh yang ketiga. Ini ada 2X sama dengan X ditambah 4. Nah, caranya bagaimana? Seperti yang tadi sama. Bisa kita ambil, sama-sama kita ambil dengan beban yang sama. Yang kiri kita ambil X-nya, yang kanan juga kita ambil X-nya. Seperti ini ya. Jadi, yang kiri kita ambil X-nya, yang kanan juga kita ambil X-nya. Ini. Jadi, seperti ini. 2X dikurangi X, kalau yang kiri dikurangi, yang kanan juga harus dikurangi X. Jadi tinggal berapa? 2X dikurangi X, X. Kemudian ini ada X dikurangi X, 0 ditambah 4. Jadi X sama dengan 4. Jadi himpunan jawab dari persamaan 2X sama dengan X ditambah 4 adalah 4. Jadi kalau ngecek seperti tadi, di himpunan jawabnya kita gantikan ke X. Jadi seperti ini ya. 2, X-nya kita ganti dengan himpunan jawab. X-nya berapa? 4. Sama dengan
X-nya kita ganti yang ini. 4 ditambah 4. 2 dikali 4, 8. 4 ditambah 4, 8. Jadi benar ya, 8 sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 2X sama dengan X plus 4 adalah 4. Nah, kalau soalnya berupa soal cerita, menyelesaikannya bagaimana, Pak? Nah, kalau soal cerita, maka yang harus kita lakukan adalah menjadikan soal cerita tadi menjadi model matematika. Caranya bagaimana? Kita amati beberapa kalimatnya. Jumlah suatu bilangan n, nomor 1 ya. Jumlah suatu bilangan n dan 7 adalah 15. Jadi n dijumlahkan dengan 7 sama dengan 15. Jadi cara nulisnya begini. N ditambah 7 sama dengan 15. Nah, inilah yang dinamakan model matematika. Kemudian nomor 2 bagaimana? Selisih bilangan Y dan 7 adalah 3. Selisih itu apa? Selisih itu dikurangi. Jadi Y kalau dikurangi dengan 7 menghasilkan 3. Jadi kalau dituliskan dalam model matematika, Y dikurangi 7 sama dengan 3. Begitu ya. Nah, nomor 3 seperti apa? Contohnya begini, sebanyak 24 siswa tereliminasi dalam babak penyisihan pada pemilihan siswa berprestasi. Babak penyisihan ini menyisakan 96 siswa untuk babak berikutnya. Berapakah siswa yang mengikuti babak penyisihan? Nah, cara membuat model matematika dari soal cerita tersebut seperti ini. Jadi kita ambil dari beberapa kalimat yang ada di sana. Banyaknya siswa yang mengikuti pemilihan siswa berprestasi mula-mula ini berapa yang akan kita cari. Jadi ini yang kita cari. Kita tidak tahu berapa nilainya ya. Kalau kita nggak tahu berapa nilainya, kita misalkan dengan variabel, misalkan S. Jadi banyak siswa yang mengikuti pemilihan siswa berprestasi mula-mula ini kita misalkan dengan variabel S. Jika dikurangi dengan banyak siswa yang tereliminasi, nah dikurangi dengan siswa yang tereliminasi, berapa yang tereliminasi? 24. 24. Nah, yang tersisa 96. Begini ya. 96. Seperti ini. Jadi banyak siswa yang mengikuti berprestasi kita misalkan dengan S dulu. Kemudian dikurangi dengan yang tereliminasi sama dengan 96. Gitu ya. Sekarang coba kita selesaikan soal-soal yang tadi. Soal yang 1. Jumlah suatu bilangan n dan 7 adalah 15. Jadi kalau kita buat model matematikanya seperti ini. N ditambah 7 sama dengan 15. Berapakah nilai dari N? Caranya sama kayak yang pertama tadi. Yaitu sama-sama dikurangi atau sama-sama ditambah. Nah, kalau kita mau mencari N-nya, berarti kita harus ngilangi yang 7. Bagaimana caranya ngilangi yang 7? Dikurangi 7. Kalau yang kiri dikurangi 7, yang kanan juga harus dikurangi 7. Gitu ya. Jadi N ditambah 7 dikurangi 7 sama dengan 15 dikurangi 7. Jadi tinggal N sama dengan 8. Gitu. Jadi nilai dari N ini adalah 8. Pertanyaan yang B, nilai dari N ditambah 2 adalah titik-titik. Nah, N-nya tadi udah diketahui berapa? 8. Jadi tinggal kita tulis. Jadi N-nya 8. Jadi yang N ini kita ganti dengan 8. Jadi ini kita ganti dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Begitu ya. Nah, sekarang contoh nomor 2. Contoh nomor 2 ini selisih bilangan Y dan 7 adalah 3.
Maka yang pertama kita lakukan adalah menjadikan model matematika dulu dari soal cerita itu. Seperti ini, Y dikurangi 7 sama dengan 3. Kalau sudah menjadi model matematika seperti ini, maka kita selesaikan. Berapakah nilai dari Y? Gimana cara mencari Y? Nah, ini ada beban yang sebelah kiri, Y dikurangi 7, sebelah kanan 3. Ya, bagaimana cara menghilangi 7? Kita tambahkan aja 7. Kalau yang kiri ditambahkan 7, yang kanan juga ditambahkan 7. Jadi jadinya seperti ini. N dikurangi 7 ditambah 7 sama dengan 3 ditambah 7. Jadi N negatif 7 ditambah 7, 0. 3 ditambah 7, 10. Jadi N sama dengan 10. Jadi nilai dari Y adalah 10. Kemudian soal yang ke B, poin B, nilai dari 2Y ditambah 5 sama dengan titik-titik. Nah, Y-nya tadi berapa? Y-nya tadi 10. Jadi variabel ini kita ganti dengan 10. Berapa? 25. Jadi 2, Y-nya kita ganti dengan 10 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Berapa? 2 dikali 10? Iya, 20. Ditambah 5 sama dengan 25. Sama dengan 25 ya. Benar ya? Jadi N-nya adalah 10. Nilai dari 2Y ditambah 5 adalah 25. Nah, sekarang soal cerita yang ketiga tadi. Nah, tadi kita sudah membuat model matematikanya. Model matematikanya adalah ini. S dikurangi 24 sama dengan 96. Jadi pertama yang kita lakukan adalah memisalkan dulu. Memisalkan S ini adalah banyak siswa yang mengikuti babak penyisihan. Jika dikurangi dengan 24 sama dengan 96. Caranya bagaimana ini? Sama kayak yang pertama tadi. Sama-sama kita tambahkan berapa? 24. Jadi kalau yang kiri ditambah 24, yang kanan juga harus ditambah 24. Jadi S dikurangi 24 ditambah 24 sama dengan 0. Yang ini 96 ditambah 24 sama dengan 120. Jadi S sama dengan 120. Jadi kesimpulannya, banyak siswa yang mengikuti babak penyisian adalah 120 siswa. Kesimpulannya ini. Yang pertama, persamaan yang ekuivalen adalah persamaan yang memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Cara membuat persamaan ekuivalen yaitu dengan menambahkan atau mengurangkan bilangan yang sama pada masing-masing ruas. Kemudian yang ketiga, penyelesaian dari persamaan linear adalah pengganti variabel yang menyebabkan persamaan bernilai benar. Bentuk umum dari persamaan linear satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan 0. Di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi A-nya ini tidak boleh 0. Cukup sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya dan senantiasa jaga kebersihan, jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.